Namaku Agung Sadewa, 27 tahun, seorang pendaki Solo asal Bandung. Tanggal itu masih terpatri jelas dalam ingatanku. 12 Juli tahun 2023. Pagi itu, aku berdiri di pos registrasi Sembalun, Gunung Rinjani. Dengan ransel besar di punggung, dan dada penuh semangat. Udara Lombok terasa dingin, tapi pikiranku hangat oleh rasa bebas yang selalu kurasakan setiap kali berada di kaki gunung. Banyak orang mengatakan, Rinjani bukan sekadar gunung, ia seperti makhluk hidup yang punya kehendak sendiri. Aku hanya tersenyum ketika mendengar cerita itu. Di buku pendakian aku menulis, nama Agung Sadewa, pendakian Solo, tujuan Pelawangan Sembalun. Petugas pos menatap tulisanku agak lama. Kamu naik sendiri? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya pak, saya sudah sering. Ia menyerahkan kartu pendaki sambil berkata pelan. Kalau jalur tiba-tiba terasa asing, jangan memaksa. Kadang, gunung memberi isyarat. Kata-katanya terdengar aneh, tapi aku mengabaikannya. Jam 08,17 Wita, aku melangkah melewati gerbang pendakian. Jalanan kota perlahan menghilang, digantikan oleh sabana luas dan kabut tipis yang menari di antara rumput. Angin berembus lembut, burung-burung berkicau, semua terasa damai. Aku bahkan sempat merekam video untuk catatan perjalananku. Hari ini, aku mendaki Rinjani sendirian, kataku sambil tersenyum. Aku benar-benar merasa aman. Aku tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah ketenangan sebelum sesuatu yang jauh lebih besar dimulai. Dan bahwa sejak langkah pertamaku di jalur itu, ada sesuatu yang dayam-dayum memperhatikanku dari balik kabut. Awalnya aku mengira itu hanya perasaanku sendiri. Jalur Sembalun masih terlihat jelas, sabana luas membentang, dan beberapa pendaki lain masih tampak kecil di kejauhan. Tapi semakin jauh aku melangkah, kabut itu terasa semakin tebal, seolah mengikuti irama nafasku. Langkah kakiku tetap ringan. Hatiku masih dipenuhi keyakinan bahwa hari ini akan berjalan biasa saja. Aku, Agung Sadewa, menikmati setiap tarikan angin pegunungan. Bau tanah basah dan rumput kering terasa menenangkan. Sesekali aku berhenti untuk meneguk air dan memotret pemandangan. Namun, sekitar jam 9:40 Wita, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Angin yang tadi berhembus lembut tiba-tiba berubah arah. Daun-daun sabana berdesir tidak beraturan, dan kabut yang sebelumnya bergerak perlahan, kini seperti berputar mengelilingiku. Aku berhenti. Angin memang sering berubah. Gumamku mencoba menenangkan diri, tapi mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku sedikit mengeras. Jejak kakiku di tanah mulai terlihat berlipat-lipat, seperti aku sudah melewati jalur itu lebih dari sekali. Padahal aku yakin belum berbelok kemanapun. Aku melihat kembali ke belakang. Jalur yang tadi jelas, kini tampak lebih panjang dari sebelumnya, seolah memanjang menjauh. Ini cuma ilusi, bisikku. Aku kembali melangkah, tapi perasaan di dadaku berubah. Bukan takut, melainkan seperti sedang diikuti oleh sesuatu yang tak ingin terlihat. Kabut semakin tebal, suara burung mulai menghilang. Yang tersisa hanya suara langkah kakiku sendiri. Dan di tengah keheningan itu, aku merasa seolah seseorang berdiri tepat di belakangku, menatap punggungku. Tanpa suara, aku menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi perasaan itu tidak pergi. Justru semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berjalan sejajar denganku di balik tirai kabut. Setiap kali kakiku melangkah, dadaku ikut berdebar. Bukan karena lelah, tapi karena naluri yang mulai berteriak pelan. Aku mencoba mengabaikannya. Tenang, Agung, ini cuma sugesti, kataku pada diri sendiri. Jalur Sembalun masih terlihat, meski kini warnanya tampak lebih pucat. Rumput sabana seperti kehilangan kilaunya, dan langit biru perlahan tertutup awan tipis. Waktu di jam tanganku menunjukkan 10,23 Wita. Aku seharusnya sudah melihat rombongan pendaki lain. Tapi aku sendirian. Tak ada suara tawa, tak ada langkah kaki lain.
Tak ada teriakan khas para pendaki yang biasanya saling menyemangati. Yang terdengar hanya angin dan napasku sendiri. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah siluet berdiri di antara kabut. Tidak jelas siapa dia, tidak jelas dari mana ia datang. Aku memicingkan mata. "Mas? Mas?" panggilku. Siluet itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Lalu perlahan bergerak menjauh, seolah mengajakku mengikuti. Rasanya aneh. Jalur resmi seharusnya lurus ke depan. Tapi sosok itu berada sedikit ke samping, di arah yang tidak biasa. Naluri dalam diriku berkata untuk tetap di jalur. Namun, rasa penasaran, dan entah mengapa, rasa dipanggil, membuat kakiku melangkah pelan ke arahnya. Kabut menelan pandanganku. Siluet itu berjalan tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku mendaki pagi tadi, aku merasakan bahwa aku sedang melangkah ke sesuatu yang tidak tertulis di peta manapun. Siluet itu berjalan pelan di depanku, seolah tahu persis kemana ia melangkah. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada gesekan sepatu di tanah. Ia seperti melayang di atas sabana yang mulai tertutup kabut. "Mas, tunggu," seruku. Sosok itu berhenti. Untuk sesaat, aku berharap ia akan menoleh dan menampakkan wajah manusia biasa. Tapi yang terjadi justru membuat tengkukku terasa dingin. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, seakan sedang mendengarkan, bukan suaraku, tapi sesuatu di dalam diriku. Lalu ia kembali berjalan. Aku ragu. Setiap langkahku terasa semakin jauh dari jalur resmi. Aku menoleh ke belakang. Jalur yang tadi kuingat sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya hamparan kabut dan rumput yang tampak seragam. Tanpa penanda apapun, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ini tidak benar, gumamku. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi peta offline. Titik lokasiku bergetar tak stabil. Seperti bingung menentukan di mana aku berada. Tiba-tiba, sinyalnya menghilang. Saat itulah aku sadar. Aku benar-benar sedang keluar dari jalur aman. Siluet di depanku berhenti lagi, lalu menunjuk ke arah sebuah celah di antara semak dan batu besar. Jalur itu sempit, nyaris tak terlihat, seperti bekas lintasan yang sudah lama ditinggalkan. Aku seharusnya tidak ke sana, bisikku. Tapi jika aku berbalik, aku bahkan tidak tahu kemana harus kembali. Dan di tengah kabut yang makin tebal, aku harus memilih. Mengikuti sosok misterius itu, atau tersesat sendirian. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam getaran di dadaku. Di depanku, siluet itu berdiri tenang, seperti yakin bahwa aku akan mengikutinya. Di belakangku, kabut semakin rapat, seolah menutup semua jalan yang tadi kulalui. Dengan ragu, aku melangkah ke arah sosok itu. Tanah di jalur sempit itu terasa lebih lembab, dan rumputnya lebih tinggi dari sabana biasa. Anehnya, meski ia berjalan di depanku, aku tidak melihat bekas langkah apapun di tanah. Seperti ia tidak benar-benar menyentuh permukaan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang kini terdengar seperti bisikan halus. Waktu di jam tanganku menunjukkan 11,08 Wita. Tapi rasanya aku sudah berjalan jauh lebih lama dari itu. Kabut berubah warna menjadi keabu-abuan, dan sinar matahari semakin sulit menembus. Tiba-tiba, aku merasa kakiku sedikit terpeleset. Di sebelah jalur sempit itu, terbentang lereng curam yang tertutup semak. Jika aku melangkah satu jengkal terlalu jauh, aku bisa kehilangan pijakan. Aku berhenti, menelan ludah. Sosok itu menoleh sedikit, seakan menyadari keraguanku, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah depan dengan gerakan yang lembut. Seolah berkata, "Lewat sini." Entah mengapa, aku merasa ia tidak ingin mencelakaiku. Tapi setiap langkah yang kuambil bersamanya, membawaku semakin jauh dari dunia yang kukenal. Dan di saat itulah, aku mulai sadar bahwa aku bukan sekadar tersesat. Aku sedang dibawa ke sebuah jalur yang seharusnya tidak pernah kulewati. Semakin jauh aku melangkah,
jalur itu semakin menyempit. Semak-semak di kiri dan kanan menjulur seperti tangan yang ingin menyentuhku. Udara terasa lebih dingin, dan kabut kini menutupi hampir seluruh pandanganku. Sosok misterius itu tetap berjalan di depanku. Aku tidak lagi melihat punggungnya dengan jelas. Hanya bayangan samar yang sesekali muncul, lalu menghilang di balik kabut. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku terasa berbeda. Bukan lagi tanah padat, melainkan seperti lapisan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Aku berhenti mendadak. Saat aku menunduk, jantungku serasa berhenti. Di depanku terbentang sebuah celah lebar di antara dua lereng, tertutup kabut sehingga kedalamannya tak terlihat. Jalur sempit yang kutapaki ternyata berakhir tepat di tepi celah itu. Aku hampir saja melangkah lebih jauh. Kalau aku tidak berhenti, bisikku dengan napas memburu. Aku menoleh mencari sosok itu. Ia berdiri beberapa langkah di depan celah, lalu perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku berhenti di tempatku berdiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia baru saja menyelamatkanku. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Di belakangku, kabut bergerak tidak wajar, seakan sesuatu yang besar sedang melewatinya. Angin mendadak berembus kencang, membuat daun dan rumput berdesir liar. Aku terjebak. Di depan ada celah berbahaya. Di belakang ada sesuatu yang tidak bisa kulihat. Dan satu-satunya yang tampak tahu jalan keluar adalah sosok misterius tanpa wajah itu. Aku berdiri kaku, napasku pendek-pendek. Kabut di belakangku semakin tebal dan udara terasa berat. Seolah gunung sedang menahan napas bersamaku. Sosok itu kini berdiri di sisi lain celah, menghadapku untuk sesaat. Aku berpikir, aku sudah kehilangan akal sehat. Namun gerakannya begitu tenang. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah jalur kecil di samping celah, nyaris tersembunyi di balik semak. Jalur itu sempit, berliku, dan terlihat berbahaya. Tapi itu satu-satunya yang terlihat bisa kulewati. Kalau aku ikut kamu, aku bisa keluar dari sini? Tanyaku. Meski tahu tidak akan ada jawaban, sosok itu tidak bicara. Ia hanya melangkah lebih dulu ke jalur kecil itu. Seakan memberi contoh, saat itulah aku menetapkan satu tujuan dalam kepalaku. Aku harus keluar dari jalur ini, apapun caranya. Tak peduli siapa atau apa sosok itu. Ia adalah satu-satunya penunjuk arah yang kupunya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku melangkah mengikuti jejaknya. Setiap langkah terasa seperti ujian. Tapi entah mengapa, kehadirannya memberiku rasa aman yang aneh. Kabut mulai bergeser, membuka sedikit pemandangan di depan. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku tersesat, aku melihat harapan kecil di tengah kekacauan ini. Jalur sempit yang kutapaki bersama sosok misterius itu berkelok di antara batu dan semak. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, seolah memastikan aku masih mengikutinya. Meski wajahnya tak pernah terlihat jelas, aku bisa merasakan bahwa perhatiannya tertuju padaku. Aneh, gumamku. Kenapa kamu mau menolongku? Tentu saja, tak ada jawaban. Namun semakin jauh kami berjalan, kabut perlahan menipis. Udara yang tadi terasa berat, kini mulai lebih ringan, dan aku bisa kembali melihat garis langit di kejauhan. Jam tanganku menunjukkan 12,02 Wita. Aku sudah hampir 1 jam terjebak di jalur asing ini. Tiba-tiba, di sela kabut yang terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat mataku membelalak, sebuah papan kayu, tua dengan tulisan yang hampir pudar. Aku mendekat dan membaca perlahan. Arah Pelawangan, 1,8 km. Dadaku terasa hangat. Itu jalur resmi. Bisikku tak percaya. Sosok itu berdiri di samping papan itu, lalu mengangguk pelan, seperti mengonfirmasi bahwa kami memang sedang menuju ke arah yang benar. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku benar-benar percaya bahwa aku mungkin masih bisa selamat. Tapi di balik rasa lega itu, ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Kalau ini jalur resmi, mengapa hanya sosok ini yang tahu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku saat aku mengikuti langkahnya melewati papan penunjuk tua tadi. Jalur mulai terlihat lebih jelas, namun tetap terasa sunyi dengan cara yang tidak wajar.
Seharusnya, di jalur menuju Pelawangan, aku akan bertemu pendaki lain. Tapi aku masih sendiri. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapapun, hanya kabut yang perlahan tertutup kembali. Seolah menelan jalan yang baru saja kami lewati. Kalau ini jalur resmi, kemana semua orang? Gumamku. Sosok itu berjalan lebih pelan sekarang. Seakan membiarkanku sejajar dengannya. Untuk sesaat, aku bisa melihat garis samar seperti wajah di balik bayangannya. Bukan wajah yang menakutkan, justru terlihat tenang, seolah sudah sangat lama berada di gunung ini. Aku merinding. Tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang keras. Aku menunduk dan melihat. Sebuah tanda jejak sepatu lama tertanam di tanah. Sebagian sudah tertutup rumput. Bentuknya berbeda dari sepatu modern. Lebih sederhana, seperti sepatu pendaki dari masa lampau. Jejak itu mengarah ke arah yang sama dengan langkah sosok misterius itu. Hatiku berdegup lebih cepat. Ini bukan hanya jalur biasa, bisikku. Sosok itu berhenti dan menoleh ke arah jejak tersebut. Lalu kembali menatapku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang kuat dalam tatapannya yang tak terlihat. Seperti ia ingin aku memahami sesuatu yang penting. Dan saat itu, aku sadar, aku mungkin sedang mengikuti seseorang yang bukan berasal dari waktu yang sama denganku. Pikiran itu membuat tengkukku dingin. Tapi anehnya, aku tidak ingin berhenti. Sosok misterius itu terus berjalan dengan tenang. Dan setiap langkahnya terasa seperti membawa kami semakin dekat pada tujuanku. Keluar dari jalur terlarang, dan kembali ke dunia yang nyata. Kabut kini semakin menipis. Aku bisa melihat garis pegunungan dan langit yang mulai berwarna keemasan. Tanda siang hampir beranjak ke sore. Jam di tanganku menunjukkan 13,17 Wita. Kalau aku bisa mencapai Pelawangan sebelum gelap, aku akan selamat, pikirku. Namun tiba-tiba, jalur di depan kami terbelah menjadi dua. Satu jalur tampak lebih lebar dan terang, seperti sering dilalui orang. Yang satu lagi sempit, tertutup bayangan, dan terasa berat untuk dilalui. Aku otomatis ingin memilih yang terang. Tapi sosok misterius itu justru berjalan ke arah jalur yang gelap. Aku berhenti. Kenapa yang itu? Tanyaku dengan suara sedikit bergetar. Sosok itu menoleh dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Entah mengapa, aku merasakan dorongan kuat bahwa jika aku memilih jalur terang, aku justru akan semakin jauh dari keselamatan. Dengan ragu, aku mengikuti jalur gelap itu. Dan saat aku melangkah masuk ke dalam bayangan pepohonan, aku merasakan sesuatu berubah di sekitarku. Seolah aku baru saja melewati batas antara dua dunia. Begitu kakiku melangkah penuh ke jalur gelap itu, suasana langsung berubah. Suara angin menghilang, digantikan oleh keheningan yang begitu pekat, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sosok misterius itu masih ada di depanku, tapi kini bayangannya semakin samar, seperti menyatu dengan pepohonan dan kabut. Jangan hilang sekarang, bisikku panik. Aku berlari kecil mendekatinya, tapi semakin cepat aku bergerak, semakin jauh ia terasa. Seolah jarak di antara kami tidak bisa diperkecil. Tiba-tiba, jalur di bawah kakiku terasa rata. Aku berhenti. Saat aku menoleh ke sekeliling, aku tidak lagi berada di jalur pendakian. Sabana, papan petunjuk, dan pepohonan menghilang. Aku berdiri di sebuah hamparan kabut luas, tanpa penanda apapun. Tak ada depan, tak ada belakang. Semua arah terlihat sama. Sosok misterius itu juga menghilang. Tidak sekarang, gumamku. Aku memutar tubuh, mencoba mencari satu titik yang terasa nyata. Tapi kemanapun aku melihat, yang ada hanya putih dan sunyi. Untuk pertama kalinya sejak pendakian ini dimulai, aku benar-benar merasa sendirian. Dan tujuan yang tadi begitu dekat, kini terasa seperti mimpi yang mulai pudar. Aku berdiri mematung di tengah hamparan kabut itu, mencoba menahan kepanikan yang mulai merayap di dadaku. Tidak ada jalur, tidak ada tanda, tidak ada suara selain napasku sendiri. Agung, tenang, bisikku pada diri sendiri. Aku menutup mata sejenak,
mencoba mengingat kembali arah mata angin, posisi matahari, apapun yang bisa membantuku. Tapi semuanya terasa kabur, seperti ingatan yang perlahan menghilang. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Seperti seseorang memanggil namaku. Agung. Aku membuka mata lebar-lebar. Siapa itu? Kabut di depanku bergerak perlahan, membentuk sebuah bayangan samar. Sosok misterius itu muncul kembali, berdiri beberapa langkah dariku. Entah kenapa, melihatnya lagi justru membuat dadaku terasa lebih sakit, seperti bertemu dengan satu-satunya harapan yang nyaris hilang. "Kamu kemana saja?" kataku dengan suara bergetar. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke dadaku. Untuk sesaat, aku tidak mengerti. Lalu aku merasakannya, getaran halus di dalam diriku, seperti naluri yang berkata bahwa jalan keluar bukan di sekelilingku, tapi di dalam diriku sendiri. Dan itulah yang membuatku paling takut. Bagaimana mungkin aku menemukan jalan keluar dari sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat? Kabut masih mengelilingiku, tapi kini terasa lebih dekat, seolah menekan dari segala arah. Sosok misterius itu berdiri di hadapanku, tak bergerak, meski wajahnya tetap tak terlihat. Aku bisa merasakan keseriusan dalam kehadirannya. Kalau jalannya ada di dalam diriku. "Apa maksudmu?" tanyaku lirih. Ia tidak menjawab, hanya mengangkat satu tangan, lalu perlahan menunjuk ke arah jantungku. Detak di dadaku semakin cepat. Aku teringat semua ketakutan yang kutahan sejak tadi. Takut tersesat, takut tidak ditemukan, takut sendirian di tempat yang tak dikenal. Mungkin semua itu yang menutup jalanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku memasuki kabut ini, aku berhenti melawan rasa takut itu. Kabut di sekitarku bergetar halus. Tapi sebelum aku sempat merasa lega, sosok misterius itu justru mulai memudar, seperti akan menghilang lagi. "Tunggu," seruku. "Jika ia pergi sekarang, aku akan benar-benar sendirian. Dan aku tahu, ini adalah saat penentuan yang sebenarnya." Sosok misterius itu terus memudar, seperti bayangan yang ditelan cahaya. Aku merasa sesuatu yang penting akan hilang bersamanya. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. "Jangan pergi!" teriakku. Kabut bergetar lebih kuat, dan di dalam getaran itu, aku merasakan satu dorongan yang jelas di dalam hatiku. Jika aku ingin keluar dari sini, aku harus percaya sepenuhnya. Bukan pada sosok itu, tapi pada diriku sendiri. Aku memejamkan mata. Aku berhenti mencoba mencari jalur, berhenti mencoba melawan kabut. Aku hanya berdiri, bernapas, dan membiarkan rasa takut itu lewat. Saat aku membuka mata kembali, kabut di depanku mulai terbelah, menciptakan sebuah lorong samar yang mengarah ke cahaya. Sosok misterius itu berdiri di ujung lorong itu, menatapku seolah berkata, "Inilah satu-satunya jalan." Tapi lorong itu terlihat rapuh, seperti bisa menghilang kapan saja. Aku harus melangkah sekarang, atau kehilangan kesempatan terakhirku untuk keluar. Aku tidak punya waktu untuk ragu. Dengan jantung berdebar, aku melangkah masuk ke lorong cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti melewati lapisan udara yang berbeda, berat dan ringan secara bergantian. Sosok misterius itu berjalan di depanku sekali lagi. Kabut di sekeliling kami mulai menipis, memperlihatkan bayangan pepohonan dan bentuk lereng gunung yang kembali terasa nyata. Aku bisa mencium bau tanah basah dan rumput. Sesuatu yang begitu kurindukan. "Terima kasih," bisikku, meski tidak tahu apakah ia bisa mendengarnya. Kami berjalan cukup lama. Waktu terasa tidak lagi berarti, yang ada hanya langkahku dan langkahnya. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sesuatu yang membuat mataku berkaca-kaca. Cahaya matahari, langit, biru, dan jalur pendakian yang kukenal. Aku hampir berlari, tapi sosok itu berhenti. Ia berdiri di batas antara kabut dan dunia nyata, tidak ikut melangkah lebih jauh. "Kamu tidak ikut?" tanyaku. Untuk pertama kalinya, ia mengangguk.
lalu perlahan menunjuk ke arah jalur di depan dan ke arah diriku, seolah berkata, "Disinilah perjalananku berakhir, tapi punyamu baru dimulai kembali." Dadaku terasa sesak. Aku menatap sosok misterius itu untuk waktu yang terasa sangat lama. Ada begitu banyak hal yang ingin kutanyakan, tapi tak satu pun bisa keluar dari mulutku. Ia telah menuntunku melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh peta atau logika. "Siapa kamu sebenarnya?" bisikku. Sosok itu hanya berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tangannya, seolah memberi salam perpisahan. Kabut di sekitarnya mulai menutup kembali. Aku tahu, jika aku tidak segera melangkah ke jalur nyata di depanku, lorong itu akan tertutup selamanya. Dengan berat hati, aku melangkah maju. Begitu kakiku menyentuh tanah jalur resmi, aku merasakan dunia kembali terasa solid. Angin gunung kembali berhembus, suara burung kembali terdengar, dan sinar matahari menghangatkan wajahku. Aku menoleh ke belakang. Lorong cahaya itu sudah menghilang. Begitu juga sosok misterius itu. Yang tersisa hanyalah kabut biasa, dan jalur pendakian yang seolah tak pernah berubah. Aku terduduk lemas. Aku berhasil keluar. Tapi sebagian dari diriku merasa tertinggal di balik kabut itu. Aku duduk lama di tepi jalur, mencoba menenangkan napas, dan menyadari bahwa tanah di bawahku kini benar-benar nyata. Rumput, batu, dan angin terasa jelas, bukan lagi seperti bayangan. Jam di tanganku menunjukkan 15,46 WITA. Aku hampir tak percaya sudah melewati begitu banyak hal dalam satu hari. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara yang sangat kurindukan. "Mas, dari mana aja?" Aku menoleh dan melihat dua orang pendaki berjalan ke arahku. Wajah mereka terlihat heran, melihat kondisiku yang lusuh dan penuh kabut. Aku sempat salah jalur," jawabku pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu beruntung banget. Banyak yang bilang kalau area ini suka bikin orang muter-muter tanpa sadar." Aku merinding. Kami berjalan bersama menuju pos berikutnya. Setiap langkah terasa seperti hadiah. Aku tahu, aku sudah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa lewati. Namun sebelum banner-banner meninggalkan area itu, aku menoleh sekali lagi ke arah kabut. Untuk sesaat, aku melihat bayangan berdiri jauh di sana. Bukan mengancam, hanya mengawasi. Dan aku tahu, tanpa sosok itulah, aku mungkin tidak akan pernah sampai sejauh ini. Aku melanjutkan perjalanan bersama para pendaki yang kutemui. Tapi pikiranku terus kembali ke kabut dan bayangan yang tadi kulihat. Jalur kini tampak ramai, penuh suara dan tawa. Seolah dunia normal ingin menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali angin berembus dari arah sabana, aku seperti mendengar langkah-langkah pelan yang mengikuti dari kejauhan. Malam itu, di tenda dekat pelawangan, aku sulit memejamkan mata. Api kecil di depan tenda berkelip, dan bayangan di sekitarnya menari seperti sosok yang pernah menuntunku. Aku membuka buku catatan kecilku dan menulis, 12 Juli tahun 2023, aku selamat. Tapi tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Ada perasaan bahwa jalur itu dan sosok itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat. Keesokan paginya, saat matahari perlahan muncul dari balik puncak Rinjani, aku duduk di depan tenda dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Perjalanan kemarin terasa seperti mimpi, namun kakiku masih pegal dan jaketku masih menyimpan bau kabut yang dingin. Salah satu pendaki yang bersamaku kemarin menghampiri. "Kamu sempat lewat jalur yang aneh ya?" tanyanya. Aku terdiam. "Kenapa kamu tahu?" Ia menunjuk ke sepatuku. Ada bekas tanah yang tidak biasa. Itu bukan dari jalur resmi. Aku menunduk. Jantungku berdegup tiba-tiba. Aku teringat jejak sepatu tua yang kulihat di tengah kabut. Mungkin aku memang tidak berjalan sendirian saat itu. Siang itu, sebelum melanjutkan turun, aku berjalan sendirian ke tepi sabana. Angin berembus lembut, dan kabut tipis kembali muncul. Di sana, di kejauhan, aku melihat bayangan berdiri diam. Tidak mendekat, tidak menjauh.
hanya berdiri, seperti memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Aku mengangguk pelan ke arah itu. "Terima kasih," bisikku. Hari itu, aku akhirnya turun dari Gunung Rinjani dengan selamat. Langkah-langkahku kembali menyentuh tanah yang ramai, suara manusia, dan kehidupan sehari-hari. Namun aku bukan lagi Agung Sadewa yang sama. Aku telah belajar bahwa alam bukan hanya tempat untuk ditaklukkan, tapi juga ruang yang penuh misteri dan kebijaksanaan. Ada jalur yang terlihat di peta, dan ada jalur lain yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau mendengarkan. Sosok misterius itu tidak pernah muncul lagi, tapi setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa merasakan kehadirannya, seperti penjaga sunyi di balik kabut. Dari pendakian itu, aku membawa satu pelajaran besar. Saat kita benar-benar tersesat, kadang yang menuntun kita bukanlah peta, melainkan keberanian untuk percaya. Dan sejak 12 Juli tahun 2023 itu, setiap kali aku melangkah di alam terbuka, aku selalu berjalan dengan rasa hormat yang lebih dalam, karena aku tahu, di balik setiap kabut, selalu ada sesuatu yang sedang mengawasi.